Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kemarin kita sudah menyelesaikan surah Al-Maidah. Hari ini akan kita mulai pembahasan berkenaan dengan surat Al-An'am, khususnya yaitu Al-An'am ayat yang pertama, di mana di dalam Al-An'am ayat yang pertama Allah kemukakan Alhamdulillahilladzi. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalimat alhamdulillahi ini adalah mubtada khobar. Alhamdu itu adalah mubtada. Makanya kita biasa menerjemahkan alhamdu bermula segala puji, utawi muji hamdu. Nah, biasanya kalau kalimat mubtada diawali, kalau kita ngaji di Jawa, utawi, ya, utawi muji hamdu. Alhamdulillah ini adalah mubtada marfu, tandanya adalah domah. Tanda mubtada dan rofa'nya itu ada di domah. Alhamdu, bukan alhamdi, tapi alhamdu. Ya, kalau mubtada emang harus rofa, dan alnya ini dia adalah menjadi isim makrifat, karena isim makrifat yang ada al terletak di awal kalimat. Al itu mengindikasikan, memberikan alamat bahwa kata itu sebagai isim makrifat. Li harfu jarin, li itu lillah, linya itu harfu jarin, amil jar. Allah adalah ismu majrurun, isim yang dijarkan, makanya bacanya lillahi, dibaca jar. Jar majrur adalah khobar. Jadi Allah itu adalah khobar marfu yang mesti dibaca rofa. Tandanya kasroh, tapi dia dibaca kasroh. Mestinya kan Allahu. Kalau khobar itu mesti rofa. Biasanya khobar itu alamat khobarnya adalah rofa, dibaca dhammah Allahu. Tapi kenapa dibacanya hi? Karena terkena huruf jar yang tadi, yaitu lam, lillahi. Ya, jadi lam itu harfu jarin, huruf yang mengkasrohkan isim setelahnya. Makanya dibaca lillahi, alhamdulillahi. Ya. Tapi asalnya yang namanya khobar adalah rofa. Wa allamatu rabbuhu wa allamatu rabbihi ad-dhammatu. Ya, alamat rofanya adalah dhammah. Alhamdu, alnya adalah al-ma'rifat, berfungsi sebagai al-istiqraq, yang artinya dialah yang berhak menyandang seluruh pujian yang sempurna dengan segala cakupannya. Jadi seluruh pujian yang dikeluarkan oleh Allah sendiri atau yang dikeluarkan oleh makhluk, hakikatnya adalah memuji Allah. Hakikatnya memuji Allah.
Kita memuji satu lukisan yang sangat indah atau panorama pandangan alam, pemandangan alam yang sangat indah, itu semua hakikatnya memuji Allah. Karena lukisan, pemandangan alam itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikemukakan ya, di sini ada al-istiqraq yang artinya dialah yang berhak menyandang seluruh pujian yang sempurna dengan segala cakupannya. Lam harfu jarin artinya untuk atau milik atau juga bagi. Makanya kita sering menerjemahkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, segala puji milik Allah, segala puji untuk Allah. Alhamdulillah utawi muji hamdu iku kedue Allah, itu adalah milik Allah. Lam harfu jarin yang artinya untuk atau milik atau bagi, berfungsi sebagai istihqaq, artinya yang berhak. Yang berhak dipuji adalah Allah. Allah itu sendiri adalah nama atau isim daripada Allah. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala zulumati wan nur. Segala puji bagi Allah, segala puji untuk Allah, segala puji milik Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menjadikan aneka gelap dan terang. Summalladzina kafaru, kemudian orang-orang yang kafir, birabbihim ya'dilun, kemudian orang-orang yang kafir mempersekutukan, mempersamakan sesuatu dengan Tuhan mereka. Itulah kira-kira terjemahan daripada Al-An'am ayat yang pertama. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhir surat Al-Maidah menggambarkan bagaimana Isa alaihissalam mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan memujinya. Allah yang Maha Agung juga menegaskan bahwa kepunyaan Allah lah kerajaan semua langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya. Kemarin tuh yang kita bahas Al-Maidah, lillahi mulkus samawati wal ardi wa ma fihinna. Milik Allah segala kerajaan langit-langit dan bumi dan apa-apa yang ada di dalamnya. Dan Dia Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya, di penghujung ayat Al-Maidah kemarin dikemukakan wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Dialah Allah ala kulli syai'in atas segala sesuatu, qadirun itu maha berkuasa. Penegasan ini adalah pujian, karena pujian pada hakikatnya adalah menyebut sesuatu yang baik dengan baik. Dengan demikian ayat yang lalu pun, yaitu Al-Maidah ayat 120, mengandung pujian untuk Allah. Pujian telah menjadi hak bagi Allah sebelum terciptanya langit dan bumi. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian di dalam tafsir Jalalain dikemukakan alhamdu, segala puji, puji-pujian, huwa al-wasfu bil jamili. Alhamdu itu adalah satu sifat dengan kebaikan, keelokan, kebagusan. Sabitul lillah adalah tetap kedua Allah, tetap milik Allah. Wahal muradu al-i'lamu bizalika lil imani bihi. Dan apakah yang dimaksud dengan yang demikian itu? Memberitahukan dengan alhamdu ya, lil imani bihi, untuk beriman kepada Allah. Al sanai, atau memuji dengan Allah. Auhuma, atau kedua-duanya. Jadi mufasir ini mencoba mengeksplorasi kata-kata alhamdu. Apakah yang dimaksud dengan alhamdu itu dalam rangka untuk memberitahukan kepada khalayak ramai, kepada manusia untuk beriman kepada Allah, ataukah memberitahukan untuk selalu memuji kepada Allah, atau dua-duanya? Ihtimalat abyaduha, akan tetapi yang paling bermanfaat, yang paling berfaedah di antara yang demikian itu adalah as-salisu, yang ketiga. Ya. Qalahu asy-syaikhu fi suratil kahfi. Nah, Syekh telah menyatakannya di dalam surat Al-Kahfi. Yang ketiga itu di sini tidak diterangkan. Yang ketiga itu sini mungkin nanti kita akan bisa mencoba mengkaji dalam surat Al-Kahfi. Jadi yang ketiga, mungkin yang dimaksud dengan alhamdulillah mengajak orang untuk beriman kepada Allah dan juga memuji kepada Allah. Insyaallah keterangannya akan kita dapatkan di dalam surat Al-Kahfi. Alladzi khalaqas samawati wal ard. Dialah Allah zat yang telah menciptakan langit-langit, wan nar wal arda, dan juga Allah telah menciptakan bumi. Allah lah yang telah menciptakan langit-langit, beberapa langit dan bumi. Khassahumma bizikri, Allah menentukan keduanya dengan menyebut langit dan bumi di dalam ayat ini. Bi annahuma, karena keduanya baik langit dan bumi, a'zamu, itu yang paling besar. A'zamul makhlukati, yang paling besar di antara makhluk-makhluk, lin nazirina, bagi orang yang melihat. Jadi bumi ini bagi kita yang memandang bumi dan langit itu adalah sebagian daripada makhluk-makhluk Allah yang paling besar yang bisa kita pandang, yang bisa kita lihat. Setelah itu kita tidak mampu melihatnya. Makanya Allah sengaja mengkhususkan kata-kata samawat dan al-ard dan bumi, karena itulah yang paling besar yang mampu kita bisa lihat dan pandang. Wa ja'ala khalaqaz zulumat wan nur, dan Allah lah yang telah menciptakan berbagai macam kegelapan. Wan nur, dan juga Allah telah menciptakan nur atau cahaya. Maksudnya kullu zulumatin wan nurin, maksudnya segala kegelapan
dan nur adalah ciptaan Allah. Wa jama'a dunihi, dan Allah menjadikan zulumat dengan kalimat jamak, dan Allah menjamakkan kalimat zulumat. Ya, Allah menjamakkan kalimat zulumat. Makanya tadi saya menerjemahkannya wa ja'ala zulumati, dan Allah telah menciptakan beraneka ragam kegelapan. Tapi Allah tidak menyebutkan nur dengan jamak, dengan tunggal, wan nur. Kenapa? Likasrati asbabiha. Kenapa zulumat itu diucapkan dengan jamak? Karena saking banyaknya sebab-sebab daripada kegelapan. Makanya kegelapan itu menggunakan jamak, karena yang menyebabkan kegelapan itu banyak sekali. Wahaza, dan bermula yang demikian ini menjadikan kegelapan, berbagai macam kegelapan dan nur, min dalaili wahdaniyati, sebagian daripada dalil-dalil keesaan Allah. Memang sebab-sebab kegelapan itu banyak, dan kegelapan itu pun beraneka ragam. Kekafiran juga adalah kegelapan. Kemusyrikan, kemunafikan adalah salah satu bentuk daripada kegelapan. Nggih Pak De? Gitu kan? Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita akan coba lihat penafsiran daripada yang lain. Alladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala zulumati wan nur. Dialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menjadikan aneka gelap dan terang. Hadirin yang berbahagia, ketika menguraikan tentang gelap dan terang, maka kata yang digunakan adalah ja'ala, bukan khalaqa. Kalau khalaqas samawati wal ard menggunakan khalaqa. Tapi ketika berbicara tentang penciptaan gelap dan nur, Allah tidak menggunakan khalaqa, tapi menggunakan ja'ala. Wa ja'ala zulumati wan nur. Dan Allah yang telah menciptakan aneka kegelapan dan nur, menggunakan ja'ala. Ini bukan saja karena gelap dan terang dalam kehidupan sehari-hari muncul akibat adanya sesuatu sebelumnya, yakni tenggelam dan terbitnya matahari. Tetapi juga untuk mengisyaratkan bahwa manusia harus dapat meraih manfaat dari kehadiran gelap dan terang. Hal ini dipahami dari penggunaan kata ja'ala yang biasanya mengandung penekanan tentang manfaat. Sesuatu, ya, tentang manfaat sesuatu, baik makhluk maupun ketetapan yang dijadikan Allah dari sesuatu ke sesuatu yang lain. Al-Quran memang berkali-kali menegaskan bahwa Allah menjadikan segala sesuatu di alam raya ini untuk kepentingan dan kemaslahatan umat manusia. Jadi Quran itu menggunakan kata ja'ala, salah satunya adalah untuk mengisyaratkan kepada manusia agar manusia bisa mengambil faedah, bisa mengambil manfaat dari penciptaan tersebut. Ja'ala zulumat wan nur. Salah satu manfaat yang kita bisa ambil daripada zulumat dan nur, yaitu siang dan malam, bahwa manusia hendaknya menggunakan waktu gelap, yaitu waktu malam,
untuk beristirahat, untuk tidur dan lain sebagainya. Wa nur, siang digunakan oleh manusia untuk mencari nafkah, untuk bekerja. Ya. Makanya ja'ala zulumati wan nur, Allah ciptakan zulumat dan nur dalam rangka agar manusia bisa mengambil manfaat, bisa mengambil faedah dari aneka kegelapan dan terang. Wa ja'ala zulumati wan nur, dan Allah menjadikan aneka gelap dan terang. Penggalan ayat ini mendahulukan penyebutan kata aneka gelap atas kata terang. Zulumat wa nur, gelap dulu disebutkan baru terang. Bukan saja seperti pendapat sementara ulama, karena gelap lebih dahulu ada dari terang, tapi tampaknya untuk menegaskan atau mengisyaratkan bahwa manusia hendaknya selalu menuju ke arah positif, ke arah yang terang. Gelap kemudian berjalan kepada arah yang terang. Artinya bahwa ada satu isyarat di dalam mendahulukan zulumat daripada nur, agar manusia itu untuk selalu berpikir positif, positive thinking terhadap segala sesuatu yang terjadi, baik itu yang menimpa kepada dirinya maupun menimpa kepada orang lain. Itulah satu isyarat yang dikemukakan oleh mufasir kenapa zulumat dulu disebutkan baru terang, yakni agar manusia selalu berpikir secara positif. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kebiasaan Al-Qur'an menggunakan bentuk jamak untuk kata zulumat, yakni yang berarti aneka gelap. Sedangkan kata nur berbentuk tunggal. Ini untuk mengisyaratkan bahwa kegelapan bermacam-macam dan beraneka ragam. Ya, kegelapan itu bermacam-macam dan beraneka ragam, sumbernya pun banyak. Setiap benda pasti mempunyai bayangan, dan bayangan itu adalah gelap, sehingga gelap menjadi banyak, berbeda dengan cahaya. Demikian tulis banyak ulama tafsir. Cahayanya satu, matahari, tapi gelapnya banyak, bayangannya banyak. Ada bayangan rumah, gitu kan? Ada bayangan orang, ada bayangan pohon, ada bayangan manusia. Banyak bentuk bayangannya. Dan sumbernya pun banyak. Bayangan rumah sumbernya dari adanya rumah. Bayangan pohon sumbernya karena adanya pohon yang ditimpa dengan sinar matahari. Ini memberikan indikasi bahwa kalau kita bicara masalah rohani, kegelapan itu banyak sekali. Kemusyrikan adalah kegelapan, kemunafikan adalah kegelapan, kekafiran adalah kegelapan, dan semua itu sumbernya banyak. Orang bisa menjadi kafir karena tahta, wanita, dan harta. Sumbernya banyak. Orang bisa menjadi kufur, melakukan perbuatan yang tidak baik, bisa karena istri, bisa karena anak. Jadi sumber kegelapan itu banyak sekali, dan kegelapan itu beraneka ragam. Di sisi lain, penyebutan gelap dan terang dapat juga menjadi isyarat tentang keadaan manusia, yakni ada yang berada di jalan terang dan ada juga yang berada di jalan gelap. Begitu kan? Manusia dalam kehidupan beragama, ada yang beriman kepada Allah, dia itu berada di jalan yang terang. Ada yang kafir, ada yang kufur kepada Allah, maka orang tersebut berada di jalan yang gelap. Zulumat menggunakan kata jamak.
dan nur menggunakan kata tunggal, artinya bahwa yang kafir dengan yang beriman lebih sedikit yang beriman. Banyakan yang kafir, banyakan yang berada di dalam kondisi kegelapan ketimbang kondisi orang-orang yang beriman. Coba lihat, 7 miliar manusia hanya 1,7 miliar yang beriman. Itu juga dari situ 1,7 miliar kalau kita saring lagi, ya, maka yang beriman dengan sepenuh-penuhnya iman, dengan iman yang baik dan benar, lebih sedikit daripada 1,7 miliar. Summal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Kemudian orang-orang yang kafir mempersamakan sesuatu dengan Tuhan mereka. Sumal ladzina kafaru ma'aqiyami hajal dalil. Kemudian orang-orang yang kafir beserta dirinya dalil ini. Jumeneng. Besertanya jumeneng dalil-dalil ini. Kemudian orang-orang yang kafir dengan Tuhan mereka ya'dilun, mempersekutukan. Di dalam terjemahan mempunyai mempersekutukan. Padahal ya'dilun itu berasal dari kata sama dengan adil. Apa itu adil? Adil itu artinya seimbang, artinya sama. Hanya di dalam tafsir jalan dikemukakan yusawwuna ghairahu fil ibadati, yaitu mereka mempersamakan kepada selain Allah di dalam beribadah, menyeimbangkan kepada selain Allah dalam rangka beribadah. Artinya bahwa selain Allah ada Tuhan yang seimbang dengan Allah. Selain Allah ada Tuhan yang dipersamakan dengan Allah di dalam ibadah. Oleh karena itu kebanyakan di dalam terjemahan, meskipun dia kata-kata ya'dilun, tetapi mereka menerjemahkannya adalah mempersekutukan. Summal ladzina kafaru, kemudian orang-orang yang kafir dengan Tuhan mereka, ya'dilun, mereka mempersekutukan Tuhan mereka, mereka mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perhatikan kata summa dalam summal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Kemudian orang-orang yang kafir mempersamakan sesuatu dengan Tuhan mereka. Kata summa yang berarti kemudian pada ayat ini digunakan untuk menunjukkan betapa jauh sikap mereka dari kebenaran dan betapa buruk sikap tersebut. Betapa tidak demikian, betapa tidak buruk, betapa tidak jauh, telah terbukti dengan jelas, sangat jelas keagungan dan keesaan Allah, antara lain melalui penciptaan langit dan bumi serta gelap dan terang. Tetapi bukti-bukti itu diabaikan oleh orang-orang kafir. Bahkan mereka mengatakan Tuhan-Tuhan selain Allah. Mereka mengangkat Tuhan-Tuhan selain Allah atau mempersekutukannya dengan sesuatu. Padahal sudah jelas Allah lah yang menciptakan segala alam raya. Dalilnya sudah jelas. Tapi sikap daripada orang-orang kafir sangat jauh sekali. Mereka tidak beriman, mereka tidak mempercayai akan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penyebutan penciptaan langit dan bumi serta pengadaan gelap dan terang mengandung isyarat pembatalan keyakinan kaum kafir dengan berbagai kepercayaan mereka. Sebagaimana kaum musyrikin Mekah yang menetapkan adanya Tuhan selain Allah, seperti berhala-berhala yang pada hakikatnya terbuat dari bahan-bahan yang ada di bumi, atau kepercayaan kaum Nasrani yang mempertuhan Isa dan Maryam, padahal keduanya hidup di bumi dan berasal dari tanah.
Seluruh berhala yang dibuat oleh orang-orang musyrik, ya, itu dibuat dari bahan-bahannya yang berada di bumi. Isa alaihissalam dan ibunya diciptakan oleh Allah dari bahan-bahannya dari bumi. Di mana di dalam ayat yang berikutnya dari Al-An'am bahwa Allah menciptakan manusia dari tanah. Bagaimana mungkin, ya, mereka yang tercipta dari apa yang diciptakan Allah kemudian bisa menjadi Tuhan? Oleh karena itu ayat ini membatalkan keyakinan orang-orang musyrik dan kafir yang mempertuhankan selain Allah. Ayat ini juga membatalkan keyakinan para penyembah bintang, matahari atau bulan yang merupakan benda-benda langit. Matahari dan bintang adalah ciptaan Allah. Huwallazi khalaqas samawati wal ard. Dialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi wa ma fihinna, dan apa-apa yang ada di dalamnya. Termasuk Allah yang menciptakan matahari, termasuk Allah yang menciptakan bintang dan rembulan. Bagaimana mungkin seseorang kok bisa-bisanya menyembah kepada ciptaan Allah? Mendudukan ciptaan Allah sama dengan Allah. Makanya itulah sekali lagi menggunakan kata summa yang mengindikasikan bahwa betapa jauh, betapa buruk perilaku orang-orang kafir tersebut. Di sisi lain, penyebutan penciptaan dan pengadaan Allah terhadap gelap dan terang membuktikan bahwa keyakinan orang-orang Majusi yang mempertuhan gelap dan terang bukanlah keyakinan yang benar, karena keduanya seperti halnya langit dan bumi adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Gelap ciptaan Allah, terang ciptaan Allah, api ciptaan Allah. Jadi dibatalkan tuh kepercayaan orang-orang Majusi yang selalu menyembah kegelapan dan terang serta api, karena semua itu tidak lain dan tidak bukan adalah ciptaan Allah. Tidak pantas seseorang menyembah kepada ciptaan Allah. Tidak pantas seseorang menyembah kepada sesuatu yang memang bahan penciptaannya dari apa-apa yang diciptakan oleh Allah. Maka beruntunglah orang-orang yang beriman yang selalu menyembah kepada yang berhak untuk disembah, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan segala sesuatu. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah beriman, itulah kajian kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.